Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi, memasuki halaman 167, memasuki pembahasan yang kedua dari isim-isim yang dinasab adalah maf'ul mutlaq. Sanian babul maf'ulil mutlaqi. Yang kedua, bab maf'ul mutlaq. Al-maf'ulul mutlaqu huwa masdarun. Maf'ul mutlaq itu adalah masdar. Yudkaru ba'da fi'lin min lafzihi, yang disebutkan setelah fi'il dari lafadz fi'il tersebut. Sehingga maf'ul mutlaq itu berupa masdar dan dia diletakkan setelah fi'ilnya. Ya, jadi dalam jumlah fi'liyah, kemudian di sana ada fi'il, kemudian di belakang ditambahkan sebuah masdar yang menjadi maf'ul mutlaq. Kemudian apa fungsinya? Ta'kidan li ma'nahu. Fungsinya yang pertama adalah untuk mengukuhkan makna dari fi'ilnya, menguatkan, memberikan penekanan terhadap makna fi'ilnya. Au bayanan li nau'ihi, atau menjelaskan macamnya. Au bayanan li adadihi, atau menjelaskan bilangannya. Au masdaron naiban anhu fi'lahu, atau masdar yang menggantikan fi'ilnya. Ya, kita lihat rinciannya. Fata'kidu li ma'nal fi'li, maf'ul mutlaq yang berfaedah untuk menguatkan makna fi'il. Nahu, contohnya, fahimtud darsa fahman, saya telah faham terhadap pelajaran itu, kemudian ditambahkan fahman. Maka fahman di sini dia sebagai maf'ul mutlaq untuk mengukuhkan, memberikan penekanan pada makna fi'ilnya, sehingga maknanya benar-benar saya telah faham terhadap pelajaran itu. Ya, ini adalah maf'ul mutlaq ta'kidan li ma'nal fi'li. Taba'tul kitaba tiba'atan, saya telah mencetak kitab itu. Kemudian ditambahkan tiba'atan, yaitu maf'ul mutlaqnya. Maka maknanya benar-benar saya telah mencetak kitab tersebut atau kitab itu. Maka diterangkan di sini fatiba'atan maf'ulun mutlaqun. Maka tiba'atan dia adalah maf'ul mutlaq. Kenapa dia maf'ul mutlaq? Li'annahu masdarun, karena dia adalah masdar. Dzukira ba'da fi'lin min lafzihi, yang disebutkan setelah fi'il dari lafadz fi'il tersebut, yaitu taba'ah. Wa huwa muakkidun li fi'lihi. Maka maf'ul mutlaq tiba'atan ini fungsinya adalah memberikan penguat, penekanan terhadap makna fi'ilnya. Kemudian apa tanda bahwasanya maf'ul mutlaq itu berfungsi untuk ta'kid li ma'nal fi'li, untuk memberikan penguat bagi makna fi'ilnya? Li'annahu, ini tandanya, karena dia mujarradun minal wasfi, dia tidak disifati, wal idhofati, dan juga tidak diidhofahkan. Ya, mujarrad artinya kosong dari pensifatan dan pengidhofahan, maksudnya tidak disifati dan juga tidak idhofah. Dan juga wala yadullu ala adadin, tidak pula menunjukkan terhadap bilangan. Ya, sehingga kalau seperti itu otomatis maf'ul mutlaqnya dia sebagai apa? Ta'kidan li ma'nal fi'li. Kemudian yang kedua, wa bayanun naw'i, maf'ul mutlaq untuk menjelaskan dari macamnya. Nahu, contoh, fahimtud darsa fahman jayidan, saya faham terhadap pelajaran itu dengan ini macam fahamnya nih, fahman jayidan, dengan pemahaman yang baik. Ya, bukan pemahaman yang setengah faham, ya, atau 10% faham, tapi faham yang jayidan, ya, pemahaman yang baik. Ya, ini contoh maf'ul mutlaq untuk bayanun naw'. Contoh yang lain yang diidhofahkan, fahimtul mas'alata fahmal ulama'i, saya faham terhadap permasalahan tersebut sebagaimana fahamnya
para ulama. Ya, ini fahmal ulama. Ini juga menunjukkan bayan nau, pemahamannya fahmal ulama, yaitu jenis dari kefahamannya ulama. Ya, berarti pemahaman yang masya Allah gitu ya. Ya, kemudian kita lihat fahman maf'ulun mutlaqun. Maka fahman di sini dia adalah maf'ul mutlaq li'annahu masdarun min lafzil fi'li fahima. Karena fahman dia adalah masdar dari fi'il, dari lafaz fi'il fahima. Fahima yafhamu fahman, itu kan masdar itu urutan ketiganya di dalam tafsirifnya. Wa huwa mubayyinun lin naw'i, dia menjelaskan macam dari fi'ilnya, dari sifat fahamnya. Ya, dengan jayidan maka maknanya pemahaman yang baik. Li'annahu mausufun fil misalil awwali, untuk contoh pertama karena dia disifati yaitu fahman jayidan, wa mudhafun fil misali sani, dan diidhofahkan pada contoh yang kedua. Kemudian wa bayanul adadi, dan bayanul adad menjelaskan bilangan. Nahwu contoh sajadatu sajadatan, saya bersujud satu kali sujud. Ya, ini namanya isim marrah atau masdar marrah, wasanya fa'lah. Ya, sehingga kita ingin mengatakan saya sujud satu kali, sajadatu sajadatan. Atau contoh lagi, sajadatu sajadataini, atau sajadatu sajadatin. Yang ini sajadatu sajadatan, saya sujud satu kali. Sajadatu sajadataini, saya sujud dua kali. Sajadatu sajadatin, saya sujud berkali-kali sujud. Ya. Ini adalah bayan lil adat atau bayanul adat. Kemudian wal masdarun naibu an fi'lihi nahwu hamdan lillahi wa syukran. Ya. Contohnya hamdan lillahi wa syukran. Ya, segala puji bagi Allah, dan juga mengungkapkan syukur kepada Allah. Di sini langsung menggunakan hamdan, itu hamdan lillah wa syukran. Maka ini pengganti dari an-naib an fi'lihi, ya, an-naib an fi'lihi, pengganti dari fi'ilnya. Seakan-akan kita mengatakan ahmadu lillah, atau sama yang sering kita ucapkan alhamdulillah, cuma yang alhamdulillah itu bentuk isim, ya. Untuk bentuk fi'il misalnya yaitu tadi ahmadulillah, saya memuji Allah, wa syukran askurullah, wa syukran askurullah atau askurulillah juga bisa. Yang jelas ini tiba-tiba dinasab, maka ini namanya masdar pengganti dari fi'ilnya, dan dia hukumnya termasuk maf'ul mutlak. Kemudian contoh yang lain, sabran la jazaan, sabarlah, ya, sabarlah, jangan ragu, jangan cemas atau jangan resah. Nah, ini juga pengganti dari fi'ilnya. Yang ini pengganti dari fi'ilnya yaitu fi'il amr, sabran, bersabarlah. La jazaan, jangan cemas, ya, jangan cemas atau jangan resah, itu juga bisa. Wa nahwu subhanallahi ma'adallahi labbaika, ya, subhanallah ini pengganti dari fi'ilnya usabbihu, gitu ya, usabbihu subhanallah, ma'adallah, ya, seperti kita mengucapkan a'udzubillah, ya, dengan menggunakan masdarnya ma'adallah. Labbaik, ya, labbaik yaitu dari labbaitu, ya, labbaitu atau ulabbi, kemudian diambil bentuk masdarnya labbaik, ya. Ini contoh masdar yang selalu bentuknya labbaika seperti bentuk musanna. Fahadhil masadiru, maka masdar-masdar ini nabat an af'aliha, dia menggantikan dari fi'ilnya al mahdhufati wujuban, yang wajib dibuang, ya, usabbihu subhanallah, a'udzu ma'adallah, ya, a'udzu billah ma'adallah, labbaitu atau ulabbi labbaik, ya. Dan nanti yang ini nanti ada pembahasan tersendiri yaitu an-naib anil masdar, yang mana an-naib anil masdar ini juga termasuk dari maf'ul mutlak.
Di sini ada penjelasan yajuzu hadful fi'li fil maf'ulil mutlaqil mubayyini lin naw'i wal adadi. Untuk maf'ul mutlak yang di situ menjelaskan nau dan adat dibolehkan membuang fi'ilnya. Nahu kuduman mubarakan, ya langsung kuduman mubarakan, wa takdir qadimta kuduman mubarakan. Ya, ada fi'ilnya yang dihilangkan. Ya, wa nahu kam darbatan darabaka, berapa kali dia memukulmu, jawabannya darbataini. Wala yajuzu dzalika fil muakkadi li fi'lihi. Adapun untuk maf'ul mutlak yang berfaedah menguatkan makna fi'ilnya maka tidak dibolehkan. Artinya fi'ilnya harus disebutkan. Ya. Kemudian as-sifatu wal idhafatu ba'dal masdari tadullani wa tubayyinani naw'al masdari. Sifat dan idhafah setelah masdar, keduanya itu menunjukkan, menjelaskan macam dari masdar tersebut. Ya, ini untuk yang maf'ul mutlak, faidahnya adalah bayan lin nau. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan sampai itu dulu ya. Insyaallah pertemuan berikutnya yaitu kita akan membahas tentang an-naibu anil masdar. Demikian yang bisa disampaikan. Atas kesalahan, kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.